kali ini kita bakal bahas tentang beta dari psikologi trading. Gue percaya trading itu sebenarnya 90% psikologi dan 10% hanya teknikal. Karena apa? Kita di sini itu bukan untuk nyari uang, tapi di sini untuk menjalankan sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah edge yang kita buat. Kalau gua adalah edge-nya CRT atau candle range theory. Jadi gua akan trade berdasarkan candle range theory ataupun berdasarkan bias yang telah gua buat berdasarkan analisa gua. Lebih baik kalian tuh cuma punya satu metode dan emang seharusnya cuma pakai satu metode trading. Karena apa? Karena itu akan membantu bagaimana kalian melihat market. Kalian tuh tahu nih, oh ini adalah entry saya, ini adalah model saya hanya akan menggunakan entry ini. Sebaiknya seperti itu kalau kalian mau scalping. Kalau kalian mau scalping ya memang kayak gitu. Kalau kalian main di D1, kalian main di H4 itu ya kalian harus follow the trend, follow marketnya kayak apa. Kalau kalian mau turun time frame ke 1 hour ke 15 menit, kalian udah termasuk scalping. Dan kalian harus tahu model gitu. Jangan asal kalian tahu trend, tahu support dan resisten kalian baru trading. Itu masih awal banget. Kalian harus tahu money management, resikonya kayak apa. Keputusan yang harus kalian buat kayak apa setelah trading, setelah kalian open sisi itu kayak apa. Bakal gue jelaskan di sini. Oke, kita langsung lanjut aja. Pilar utama dari seorang trader ini adalah 5 ini. Yang pertama kontrol, yang kedua disiplin, yang ketiga sabar, yang keempat konsisten, yang keempat adalah logika. Yang pertama adalah kontrol. Kontrol untuk mengendalikan emosi ketika kalian trading. Takut, serakah, dan panik. Itu semuanya tuh ada datanya. Kalau kalian entry, kalian takut. Itu karena apa? Apakah karena kalian salah analisa? Kalian takut karena kegedean lotnya, kegedean size-nya, kegedean positionnya. Kalian panik karena kalian nggak lihat apakah hari itu ada news atau enggak. Jadi setiap yang kalian lakukan dalam trading itu kalian bisa catat bagaimana kok kayak gini. Yang kedua disiplin. Patuh pada sistem dan trading plan. Patuh pada sistem. Oke, kalau kalian anggap area ini support, ya kalian harus anggap itu support dan SL kalian di bawah situ. Kalau trading plan kalian SL-nya di bawah support, ya udah biarin kayak gitu. Fokus ke risknya, fokus ke risk yang kalian resikokan. Misal kalian $30, risknya 1 ter. Ya udah tetap $30. Jadi kalian open posisi, kalian anggap $30 itu udah gak ada. Kalian fokus ke SL-nya, jangan fokus ke take profitnya gitu. Ya, fokus ke risknya. Kalian lihat stop lossnya itu. Stop lossnya itu nilainya $30. Ya udah itu aja, jangan pikirin yang lain. Udah pikirin stop lossnya berapa, udah gitu doang. Trading tuh gitu doang. Konsisten ulangi metode yang sama untuk hasil yang terukur. Karena apa? Kalau kalian gonta-ganti model, probabilitas yang kalian dapatkan dari setiap model itu akan berbeda. Misal hari ini kalian pakai CRT, kalian profit. Besok kalian pakai support and resistance, kalian profit. Kecuali kalian bener-bener seorang chartis ya. Chartis itu apa? Chartis itu kalian tahu, oh harga tuh kayak gini. Kalau harga di area ini bakal kayak gini, itu gue harus ngapain? Itu chartis, itu beda levelnya. Chartis itu dia bisa melihat harga tuh sebagai ya udah harga. Harga tuh sebagai area mahal dan area beli. Kalian tuh bisa lihat nih orang-orang di area sini. Chartis itu bisa lihat di area sini itu orang banyak beli, di area ini orang banyak jual. Ketika harga di sini harga cenderung konsolidasi. Chartis tuh bisa kayak gitu. Nah, logika itu bisa dipahami dengan belajar mengapa harga itu bisa naik ke area situ, kenapa turun ke area situ. Semua jawabannya dari logika itu adalah kenapa. Dan kalau kalian bisa jawab kenapa dari logika trading itu ada, kalian bakal bisa untuk melihat harga tuh ya udah itu cuma harga gitu.
Lanjut. Hubungan dengan risk management. Menentukan risiko per trade. Contoh 1%. Menetapkan RR, risk to reward, yang jelas. Ketika risiko itu udah fix, mental tuh sebenarnya lebih tenang, tidak mudah terpengaruh market noise. Oke, ini salah. 3 masalah umum ini sebenarnya selanjutnya. Tapi ya udahlah, kita lanjutin dulu. Nah, risk management ini yang paling penting. Contoh, kalian punya uang $100. Kalian mau resikokan itu $10. Maka setiap trade yang kalian buat itu harus resikonya $10 sampai $200. Kalau $200 kalian udah bisa menyampai $200, berarti 2 kali modal kalian tambahin risknya menjadi $20. Begitu $300. Maka $30. Karena apa? Kalau kalian bisa profit $100 sampai $200, itu berarti kalian udah mulai profitable. Oke, risknya tuh tetap 10% gitu. Bisa kalian kurangi, tapi jarang risk itu dikurangi. Malah biasanya semakin gede. Misalnya kalau 1000 US dollar itu kalian bakal resikoin mungkin $50 gitu. Kalau udah sampai risk $50 atau satu trade kalian kehilangan 1 juta, biasanya itu udah enak gitu. Kalian trade-nya satu trade 1 juta. Kalau kalian modelnya scalping, modelnya open market tradingnya, sehari kalian bisa trading 2 kali gitu. Kalian sehari bisa dapat 2-3 juta, itu enak kalau kalian tradingnya scalping. Kalau kalian tradingnya swing, ya itu mulai masalahnya. Bisa nggak gitu dengan trade cuma resiko 10%? Ya kan? Kalau tradingnya swing, ya saya nggak pernah swing gitu. Bisa swing, tapi di H4. Saya nggak pernah trading di D1. Ngehold kayak 2 hari 3 hari itu jarang dan cenderung agak riskan ya kalau menurut saya. Trading dengan ditinggal 2-3 hari. Kenapa nggak trading cepet, simple, udah selesai gitu. Kalau saya ya, kalau resiko per trade tergantung kalian bisa kehilangannya berapa. Misal kalau kalian $100 itu berapa? 1,6 juta. Dengan uang 1,6 juta kalian mau kehilangan berapa? 50.000 atau 100.000? Kalau 100.000 itu berapa? $6 kan. Yaitu resiko kalian $6 per trade. Jangan kalian resikokan $50 ya langsung hilang gitu. Setengah. Boleh kalau kalian punya dana darurat. Oke, kalian boleh kok 1 juta kalian masuk langsung full margin itu. Kalau kalian udah punya tabungan di bank udah 10 juta, punya saham 30 juta, punya reksadana 50 juta, oh ya udah gitu, cuma buat main-main doang gitu. Tapi jangan terlalu sering. Karena apa? Trading itu mengelola uang, mengelola resiko berdasarkan sistem yang kalian buat sendiri. Kalian nggak boleh keluar dari sistem, karena sistem itu yang membuat kalian profitable. Sistem itu yang kalian riskan, kalian open risk, kalian open position. Setiap open position itu adalah $60 atau $30. Ya udah segitu terus. Tapi kalau udah profit, kalian tarik profitnya atau kalian mau compounding gitu aja. Ya, kalau kalian mau compounding ya kalian tingkatin risknya. Jadi kalau 10 jadi 20. Kalau misal $100 kalian jadi $200. Dengan metode yang sama, risk to reward yang sama. Misal dari $100 kalian resikokan $6 dan uang itu jadi $200, kalian boleh naikin risknya ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah masalah umum dari psikologi para trader, yaitu second guessing, kedua overtrade, yang ketiga ketinggalan atau FOMO, yang keempat takut rugi. Semuanya ini bisa kalian lewati. Second guessing atau kalian tuh setelah entry, kalian tuh analisa ulang, apakah gue entry-nya udah bener, apakah ini bener-bener metode gue gitu. Caranya tuh apa guys? Second guessing yaitu dengan cara ya udah kalian lihat itu stop loss ya. Kalian lihat tuh stop loss. Oke, kalau harganya ke sini gue bakal kehilangan misal $10. Udah gitu dong. Gak usah second guessing. Kalau udah analisa ya udah selesai. Kalian fokus liatin stop lossnya. Jangan liatin oh ini udah turun. Ya udah liatin itu, kayak kalian tuh kayak orang yang berburu gitu. Kalau udah entry itu kalian cuma bidik orangnya. Kalau udah TP ya udah itu lepas, dead gitu, selesai. Kalau overtrading
itu kalian tuh terlalu sering ingin cepat profit. Misal kalian trading hari ini 5 kali, anjir ngapain lu trading sehari 5 kali bro? Itu market capek gitu, ngurusin order lu doang. Trading sehari 5 kali gitu. Gak usah gitu, kalian tuh tenang gitu, karena market tuh selalu ada, market tuh selalu open. Kiamat itu baru market tuh tutup ya. Jadi tenang, mikirnya tuh kayak ya udah hari ini nggak ada, besok ada. Mending tuh kalian nggak trade, mending hari ini kalian profit terus kalian nggak trade. Karena apa? Profit itu harus bertahan gitu. Profit besok kalian harus profit lagi, karena besok lagi kalian juga harus profit lagi. Itu baru profitable. Kalau hari ini profit, besoknya loss, ketiganya loss. Ya gimana gitu, probabilitasnya gimana? Dan itu kalian gonta-ganti strategi gitu. Nggak mungkin kalian bakal profitable. Karena apa? Probabilitasnya dari tradingan kalian, dari cara kalian analisa itu udah beda gitu. Susah. Nah, yang selanjutnya adalah takut ketinggalan atau FOMO. Kalau misal entry kalian, kalian buka laptop jam 8 malam. Ternyata setup kalian tuh munculnya jam 6 sore gitu. Kalian baru buka laptop jam 8 malam. Ya udah nggak bisa entry gitu. Ya udah tutup aja gitu. Karena kalian ngelihat market itu sebenarnya udah resiko, karena kalian tuh gatel tangannya buat entry. Yang terakhir adalah takut rugi atau loss aversion, tidak berani cut loss sesuai plan. Nah, ini yang namanya adalah geser-geser stop loss. Kalian boleh ya geser stop loss kalau mengurangi resiko kalian. Misal kalian BEP, break even point, ataupun ketika kalian trading stop lossnya kalian kurangin setengah, itu boleh kalau gua. Karena apa? Gua trading itu untuk mengamankan modal. Gua trading nggak mau kehilangan dong. Karena modal itu tuh uang, jangan resikokan uang kalau bisa. Kalau udah entry misal turun 20%, ya udah SL aja, BEP, nggak apa-apa gitu. Karena apa? SL kalian tuh no cost, hilang, kalian nggak kehilangan apa-apa. Kalian hanya kehilangan kesempatan untuk mungkin dia bakal balik lagi ke TP. Ya mending kalian loss ya, kalian cut loss tapi nggak rugi. Terus kalian profitnya 2 kali gitu. Jadi di data kalian bakal kalau loss nggak rugi, kalau profit 2 kali. Jadi setiap loss itu nggak ada pengurangan. Stop loss plus itu bagusnya kayak gitu. Ataupun kalian cuma main risk to reward 1:1, tapi setiap mau ke TP kalian geser aja stop lossnya gitu. Ya udah bisa kayak gitu. Kan nggak ada resikonya gitu. Semuanya trading itu cuma mengelola resiko sama believe your system is here, believe your system is working. Resikonya berapa, sistemnya apa, udah entry, kalian tidur. Trading cuma seperti itu. Lanjut, mindset jangka panjang. Trading bukan tentang 1 kali entry benar, tapi 100 kali entry konsisten. Tujuan utama adalah survive lebih lama di market. Profit itu akan ngikut. Psikologi trading sama pentingnya dengan sistem teknikal. Misal gini, masalahnya nggak bisa kalian tuh psikologinya jadi baru teknikal. Pasti teknikal dulu jadi baru psikologinya ngikut gitu ya. Misal kalian entry nih, kok deg-degan, kok ini, itu kalian data semua. Kenapa gua deg-degan? Apakah lotnya kegedean? Apakah karena analisa gua kurang? Gitu kalian pikir gitu, kenapa gua kok ngerasain kayak gini? Kenapa? Kalian tanya, kalian data. Kalau kalian udah tahu alasannya apa, itu kalian bakal sadar, oh ternyata gua tuh cukup diem, liatin chart, liatin stop lossnya. Jangan liatin profitnya, liatin stop lossnya. Oh ini gue sadar gue risiko ini $10, liatin aja stop lossnya kena apa enggak gitu. Setiap kalian open posisi, kalau kena ya udah, karena kan itu udah resiko yang kalian buka ketika trading gitu. Sebenarnya cuma kayak gitu. Tapi susahnya apa? Karena psikologi. Kalian pengen cepet kaya, kalian pengen cepet berhenti. Nah padahal trading itu tiap hari kalian bakal nganalisa buka posisi stop loss atau profit, analisa buka posisi stop loss atau profit. Setiap hari yang kalian lakukan adalah itu, dan itu akan bosen banget, bener-bener bosen. Uang itu bakal ada di situ kalau kalian tuh ya udah lihat analisa
stop loss berapa, profit segini, udah selesai, udah kayak gitu doang. Percaya, cuma kayak gitu doang. Itu susahnya minta ampun gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini gua bahas videonya. Kalau kalian mau request bahas apa selanjutnya, bisa request di bawah. Oke, see you next video guys, and bye bye.